Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian bulanan Kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, lil muallif al-Imam Ar-Rabbani Abdul Wahhab ibn Ahmad Asy-Sya'rani. Setelah beberapa bulan kita mulai, kemudian dalam kondisi pandemi, alhamdulillah pada bulan ini kita mulai kembali, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, idza ghadiba Allahu ala ahadin razaqahu malan harama, fa idza istadda ghadabuhu alaihi wakala bihi syaitana wa yubariku lahu fihi wa yusahhihu wa yusghiluhu bid dunya 'anid din wa yusahhilu lahu umura dunya wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Kitab ini uniknya bahwa kitab ini adalah wasiat, nasihat, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Dan nasihat ini tersebar dalam kitab-kitab hadis, kemudian dihimpun oleh Syekh Al-Imam Asy-Sya'rani, ya, dan dijadikan satu buku, ya. Jadi menjadi nasihat seolah-olah seperti diberi nasihat oleh Rasulullah, ya, dengan nasihat yang panjang seperti satu buku ini, ya. Sebenarnya nasihat ini diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali sepanjang hidup, ya, sepanjang hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dihimpun menjadi satu buku, satu kitab. Pada pengajian pertama, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali tentang orang yang memakan syubhat. Jika orang memakan syubhat, maka agamanya pun, baik itu ibadahnya, maka itu juga jadi rancu, jadi istabah. Nah, sekarang pesan Rasulullah, ya Ali, ketika Allah marah kepada seseorang, maka Allah memberi rizki kepadanya harta haram. Ya. Ada ucapan orang sekarang, jangankan yang halal, ya, yang haram aja susah gitu.
Itu ada ungkapan begitu. Haram-haram dikit mah boleh dah, katanya gitu. Itu kelihatannya hanya sekedar ucapan ringan, tapi itu bahaya sekali. Karena para aulia itu dia bukan menjauhi yang haram, tetapi menjauhi yang halal dan bertumpuk, yang banyak. Seperti yang dikatakan oleh Sidna Abu Bakar Siddiq, taraktu sab'ina halalan li ajli haramin wahid, katanya. Aku tinggalkan 70 yang haram untuk aku tinggalkan 70 yang halal untuk satu haram, satu yang haram. Ya. Artinya bahwa untuk melakukan sesuatu agar tidak berdasarkan nafsu itu susah, meskipun itu kebaikan, mesti berdasarkan nafsu. Kita kan berbuat baik, beramal, beribadah itu mesti karena Allah. Orang sering berpikir kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, dia tidak mendapat balasan sekarang di dunia. Karena pikiran yang materialis, ya, kehidupan yang materialistik itu mesti gerakan apapun mesti menguntungkan. Coba nih ngaji diumumin, bapak-bapak, ibu-ibu ngaji, nanti habis ngaji akan dibagi amplop satu orang 100.000 penuh masjid Pak nih. Saya menyaksikan rupanya manusia itu tumbuh jiwa materialis itu sejak kecil, sejak masih belajar. Ya. Di Mesir dulu ada ikatan keluarga mahasiswa. Kalau musim libur mau bikin pengajian, jadi ngumuminnya begitu. Saya disuruh ngisi pengajian. Diiklaninnya pengajian hikam. Setelah itu makan nasi kebuli, banyak yang hadir. Akhirnya juga kalau kita mau bikin pengajian, ngaji sama syekh supaya mahasiswa pada ngaji, mesti ada embel-embelnya begitu. Nah, tapi saya bersyukur bifadlillah, sejak dulu saya tidak suka begitu. Ya. Saya kalau ada pengumuman ngaji, ada bawahnya tuh makan, itu perasaan saya yang diundang ngaji, yang datang ngaji itu binatang. Gitu. Saya nggak jadi tuh. Padahal memang ada budayanya habis ngaji makan, tapi jangan diumumin. Gitu. Jadi ngundang manusia materialistik. Ya biarin aja yang ngaji yang memang yang. Gitu. Jadi sebetulnya manusia materialistik itu bukannya buruk, itu memang kecenderungan fisik ini, manusia fisik ini. Ya. Karena menurut pandangan agama ada pertanyaan begini. Tadi saya khutbah Jumat pun temanya itu. Ada pertanyaan, ma anta, bukan man anta, bukan siapa kamu, tapi apa kamu. Kamu ini apa? Artinya yang disebut insan, manusia, yang mana? Atau hakikat kamu itu apa? Mana?
Nah, orang kalau memikirkan dirinya itu hanya ada dua, zohir, fisik, dibuat dari tanah, atau rohani yang Allah hembuskan di tanah itu, ruh. Kalau dicabut nyawanya, maka tubuhnya ini kembali ke tanah. Nanti ketika kiamat, kita dibangkitkan lagi. Nah, dibangkitkan lagi, ya. Dibangkitkan lagi itu, kemudian kan ruh, kemudian dikembalikan lagi, ya, pembalut ruh itu, tubuh itu, ya. Nah, orang banyak yang tidak detil. Nah, kenapa saya terangkan secara luas ini? Karena Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali ketika Allah marah, ini kenapa marah? Gitu. Ketika Allah marah, maka Allah rezekikan dia, yang dimarahi itu, harta yang haram. Jadi orang yang cenderung lemah mencari halal, bahkan nggak mikir dah, yang penting duit meskipun haram, ya, bukan kemudian Allah marah, sebetulnya Allah memang sedang marah, itu hukumannya. Nanti kita jelaskan apa alasannya begitu. Karena pandangan umum dan pandangan yang logis, orang berbuat salah dulu baru Allah marah, kan begitu. Tapi ada pandangan lain dari segi hakikat, tidak demikian. Ketika sudah kita jelaskan dua alasan dari pandangan yang berbeda, maka kita saling memaklumi bahwa dan memahami bahwa pandangan dari sini begitu, pandangan dari sebelah sini seperti itu. Nah, kita jangan mencari mana yang benar. Perumpamaannya adalah seperti begini. Saya berdiri di depan kaca, muncul gambar saya di kaca. Kalau saya menghadap ngetan, maka gambar yang di kaca ngadep mana? Ngulon. Oke. Sekarang saya angkat tangan kanan saya, yang di situ begitu saja sebetulnya. Perkaranya sama, cuma mandangnya itu berbeda dari mana. Itu perbedaan pandangan orang sufi dengan orang faqih. Pandangan hakikat dengan pandangan syariat. Maka hakikat syariat nggak beda, sama. Cuman mandangnya dari tempat yang berbeda. Maka jangan dipisahkan antara hakikat dan syariat. Nah, kita ini mesti berpikir, mesti paham, mesti kenal, aku ini apa? Kalau kita renungkan, kita akan mendapatkan dua jawaban. Karena yang kita sebut aku itu ada dua. Satu, tubuh ini, fisik, zahir, badan terbuat dari tanah. Yang kedua, ruh yang Allah tiupkan ketika bentuk manusia dari tanah itu sudah ada syakhsnya, ada bentuknya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, gitu. Maka
hidup. Kulir ruhu min amri rabbi ala lahul khalqu wal amru. Allah ciptakan tubuhnya, Allah tiupkan ruhnya. Dua-duanya ciptaan Allah. Tubuh ciptaan, ruh ciptaan. Nah, kamu itu yang mana? Aku itu yang mana? Yang Allah katakan, aku ciptakan manusia untuk ibadah. Nah, insan ini yang mananya? Tubuhnya ke apa ruhnya? Yang Allah sodorkan amanah agama kepada manusia, ya, kepada manusia, artinya kepada apa? Tubuh ke atau ruh? Agama kita menjawab bahwa aku ini atau engkau itu adalah ruh, bukan jasad. Jasad hanya qafas, sangkar, sarung. Seperti kita beli burung taruh di sangkar, kan bukan sangkar yang kita maksud. Gitu. Kita mengurus, merawat badan untuk jadi tempat ruh yang enak. Bukan badan dirawat, ruh dilupakan. Ini berkhianat kepada amanah hidup. Orang ngaji, ibadah, zikir, ini ngerawat ruh. Ya. Nah, maka apapun yang dilakukan oleh tubuh, ya, jika sesuai dengan syariat maka ada pahalanya. Kalau badan udah kita gerakin untuk melaksanakan perintah Allah, jangankan udah ngegerakin, baru niat aja udah dikasih pahala. Tetapi perintah agama itu adalah membangun rohani, bukan nyari pahala. Bagaimana agar kita melakukan kebaikan, rohani kita makin sempurna. Makanya agama menyuruh ibadah, beramal karena Allah. Karena Allah inilah yang akan Allah balas menjadi pembangunan rohani. Itu karena Allah. Nah, kenapa? Karena kalau tidak diarahkan oleh agama untuk karena Allah, maka kebaikan yang dia lakukan semata-mata akan mengikuti kehendak tubuh ini, yaitu hawa nafsu. Pahala jangan dipikirkan, Allah Maha Pemurah. Allah memberi satu orang surga gedenya se-Jawa Barat, ya, masih cukup untuk manusia sedunia. Nah, kalau di dunia ini kalau setiap orang satu Jawa Barat, nggak keduman berebut. Kecil aja berebut, apalagi gede. Coba, kalau kita berbuat baik kepada orang, ngasih dah. Orang itu nggak terima kasih sama kita, mangkel nggak kita? Ngapa? Itu hawa nafsu. Karena ternyata para wali ketika melakukan kebaikan diucapin terima kasih, nggak mau. Nanti kebales amalnya. Karena dia melakukannya sudah dengan rohani. Dialah manusia yang hakiki, manusia Rabbani. Gelarannya itu Rabbani, manusia ketuhanan.
Sampai dalam apa bahasa orang Arab itu sampai ada istilahnya begini, kita membantu tetangga, kan memang kita disuruh oleh agama untuk membantu tetangga. Ketika kita bantu tetangga, berterima kasih banget. Ada jawabannya, la syukra alal wajib. Ini mah kewajiban, nggak perlu diucapin terima kasih. Kita mah kewajiban minta diterima kasihin. Lu jadi bini nggak ada terima kasihnya sama gua, coba itu. Itu namanya ibadah bukan karena Allah itu. Nah, maka kita disuruh menjadi manusia rohani, maksudnya Rabbani, bukan manusia materi, bukan manusia syahwat, bukan manusia perut. Makanya tadi saya singgung, ini ngaji ini kalau dibilangin habis ngaji dikasih duit 100.000 penuh nih Pak masjid nih. Nah, ini manusia apa namanya? Kalau juga habis ngaji DKM mau ngasih makan, jangan diumumin ya. Nah, itu namanya mengundang orang-orang atau manusia-manusia perut. Kagak bakalan ngaji yang begitu ya. Tubuh ini punya keperluan. Kalau rohaninya tidak takut kepada Allah, dia nggak mikir ngedapetinnya halal atau haram. Yang penting gue dapet. Udah kita misal punya bini nggak ada pendidikannya, kita belum ada pekerjaan, lapar, mesti bini ngomong, pergi apa sana bang nyari duit ya, dari mana kek, yang penting kita makan, haram kek halal lagi bodo amat. Nggak ngomong kayak begitu maksudnya. Sedangkan kisah-kisah wanita-wanita yang solehah ya, dalam kitab-kitab ucapannya, bang, aku tahan lapar di dunia, tapi aku tidak tahan disiksa di neraka. Ini manusia apa namanya? Nah itu. Dua-duanya tahu agama, tapi bedanya rohaninya tidak hidup, itu saja. Ya. Orang yang pintar, yang alim juga masih makan haram baik, karena rohaninya tidak hidup. Nah, orang yang tidak manusia yang hidup di dunia tidak memperhatikan rohaninya, tidak membangun jiwanya. Kalau dalam istilah tasawufnya, tidak membangun hakikat imannya, hakikat agamanya, hakikat syariatnya, maka dia akan lemah menghadapi dirinya, nafsunya, hawa nafsunya. Tetapi illa man rahima rabbi, katanya, kecuali yang Allah rahmati, yang Allah sayangi, yang Allah tolong, yang Allah pelihara. Maka dalam kisah kehidupan manusia, ada yang sejak kecil Allah pelihara, nggak jatuh ke maksiat. Ada yang zaman mudanya kacau dulu, begitu tuanya wali. Orang dilihat akhirnya, yang dinilai oleh Allah pun akhirnya. Itu sebab kita selalu berdoa husnul khatimah.
Nah, maka ketika seseorang mengabaikan ruhnya, hidup itu semata-mata untuk tubuh aja, ya, tidak punya kesadaran, keinginan, usaha untuk membangun rohani, maka enggak Allah pelihara. Gitu. Kita ini pergi ngaji nih, itu mesti punya kesadaran sendiri bahwa ini adalah konsumsi rohani. Ya, jangan kena dibilangin sama ustaz yang pegang ngaji nggak enak. Ya, yang ngajar ngaji rohim jangan sampai nggak hadir nih, nggak enak. Waduh. Ya. Kita perlu. Kegiatan apabila tidak ada memberikan manfaat kepada syahwat tubuh, ya, manfaatnya, maka Allah akan turunkan manfaat itu untuk rohaninya. Nah, kita disuruh berusaha itu dengan perintah lakukan karena Allah, katanya gitu. Ya, lakukan karena Allah. Ustaz ceramah nggak dikasih amplop, nggak jadi tuh Pak. Nah, itu tidak karena Allah tuh Pak. Alasannya katanya mau pergi ngajinya nyewa Mercy mahal, suruh jalan kaki, udah nggak punya mobil pakai nyewa Mercy. Ya. Kalau pahala mah Allahu Akbar. Allah Maha Pemurah. Orang kafir hidup nggak mati-mati, gendut, kaya, itu Maha Pemurah Allah. Apalagi ya orang Islam. Nah, maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ketika Allah marah kepada seseorang, maka Allah rezekikan dia harta yang haram. Ini adalah nasihat dalam konteks tasawuf. Karena kalau hukum secara fikih, orang apabila melakukan haram mulu, Allah nanti marah. Ya, tetapi orang sufi memandangnya tidak. Jika kita susah banget nyari yang halal, pengennya yang haram mulu, Allah itu sedang marah. Karena kalau orang sudah melakukan kesalahan, dosa, tidak ada setelah itu kecuali Allah maafkan. Mudah. Gitu. Salah satu dalilnya begini. Ada hadis man yuridillahu bihi bi abdin khairan falyufaqihu bid-din. Ya. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah buat dia suka ngaji, suka memahami agamanya, untuk ibadahnya, untuk urusan dagangnya, untuk urusan keluarganya, untuk bagaimana hukumnya, bagaimana. Nah, yang kita tanyakan, keinginan Allah agar dia baik lebih dulu atau kita giat mengaji dulu? Kita giat mengaji terus jadi Allah ngasih kebaikan. Apa memang Allah memang udah berkehendak baik, makanya Allah bikin dia suka dengan agama? Kalau secara akal
Ya kalau lu pengen dikasih kebaikan, ya berbuat baik, ngaji, ibadah kan gitu. Tapi kalau dari pandangan hakikat, contoh lagi, kalau kita sedang dililit keperluan, sampai melintir-melintir, kita emang udah tiba-tiba datang perlu banget, binimu beranak, anakmu bayar SPP, rumah kudu bayar kredit bulan ini, mana kudu makan, ini dililit keperluan gak tuh kita tuh? Atau apalah keperluan? Itu sebetulnya sinyal bahwa Allah mengasihi. Maka kalau cerita para aulia, orang-orang soleh, kalau tiba-tiba datang sesuatu yang membuat dia perlu girang, ini berita Allah mengasihi. Cuman kapannya itu terserah Allah. Terkadang kita sekarang ya Allah bagian 10 juta udah dah sekarang doang dah 10 juta. Pas udah dikasih 10 juta, tadi mah 20 juta katanya gitu. Ngomongnya waktu itu udah, saya perlu sekarang doang, nanti mah enggak, keperluan terus datang baik. Sempitnya manusia akal untuk memandang luasnya rahmat dan hakikat. Maka para aulia itu yang memahami syariat dan hakikat ketuhanan, dia beritahu. Ternyata kalau kita lagi dibuat dalam kondisi banyak keperluan, itu sebetulnya berita itu bahwa Allah mengasihi. Nah coba kalau Allah ngasih tiba-tiba nggak ada keperluan, gedublag aja, apa ya ini ya? Buat apa gua ini? Tidak menghargai anugerah Allah, ya, maka dibikin keperluan dulu. Makanya girang, Pak. Ya Allah, saya perlu banget ini. Gua udah tungguin ya. Iya sambil kerja, bukan tungguin. Ya, bukan terus begini. Mana sini? Emang dari langit datangnya. Makanya setiap ada keperluan kita nyari-nyari tuh. Coba kalau nggak ada keperluan makan, diem baik. Tuh. SMS, telepon. Tiba-tiba macet kurang ini, SMS Ustaz tuh. Lah kan ada rezekinya, cuman di mana, kapan, berapa. Meskipun iya nih keperluan macet sebetulnya 10 juta lagi. Ya. Gitu. Mungkin aja Allah nyiapinnya 20 juta. Gitu. Nah kita sering kalau udah keperluan terus putus asa baik. Ya. Lalu ulama lagi nasehatin, kalau kamu tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, Allah menghendaki kamu untuk mendapatkan apa yang Allah inginkan. Enggak dapat, berarti ada yang aku akan mendapat apa yang Allah inginkan, dan keinginan Allah jauh lebih baik, lebih mulia, lebih luas, cuman mandangnya tidak pakai akal, pakai ini. Kalau pakai akal nggak mandang begitu. Nah maka Allah marah ini kepada orang-orang yang mengabaikan kehidupan rohaninya, kebersihan jiwanya. Maka Allah kasih rezeki yang haram. Artinya dia tidak dapat melawan tuntutan hawa nafsunya. Akhirnya ngomongnya kayak tadi tuh, halal aja susah, haram aja susah, apalagi halal. Bagian dah haram-haram dikit Itu bahaya.
Kita Pak nggak ngomong begitu, kalah mulu sama nafsu. Jangan sampai diomong. Mulut ini bagian dari anggota ibadah. Kalau ngomongnya buruk itu amal buruk sudah. Gue mau ngomong doang. Lah kalau ngomong doang nggak mau ada nilai dosa dari Allah, di hati aja ngomong. Sama saya menasihatin ibu-ibu tuh kalau lagi marah sama laki, kalau nggak pengen dosa, kata saya tutup mulutnya sama apa namanya, lakban, maki-maki suaminya dalam hati, apa ge omong semua, nggak dosa karena nggak keluar dengan nggak menggunakan anggota tubuh, anggota ibadah. Kan anggota ibadah nih tangan, kaki, mata, ya, batuk, lidah, ini anggota ibadah. Zikir, sholat, kan orang baca Quran satu huruf satu pahala, kan ini. Maka jaga lidah. Sahabat bertanya, emang balasan orang lidah emang ada balasannya? Sampai Nabi marah. Waihak, kamu akan tahu nanti di neraka kebanyakan disiksa itu karena dosa lidah. Di samping kalau kita ngomong yang buruk, itu memberikan motivasi kepada pikiran untuk melakukan yang buruk. Ya, maka jangan diomong. Apabila Allah marah kepada seseorang, maka Allah rezekikan dia harta yang haram. Ya. Fa idza stadda ghadabuhu alaihi, apabila marahnya semakin menguat kepadanya, wakala bihi syaitanan, Allah wakilkan, ya, Allah wakilkan kepadanya satu syaitan. Kalau Allah udah marah banget karena manusia ini sama sekali tidak peduli dengan rohaninya, melakukan ibadah, melakukan kebaikan tidak untuk aku. Kita ini Pak, ibadah ini itu kan menjalankan agama, hukum. Agama itu kan dari Allah. Kedua, kalau kita ingin bisa menjalani agama, mohon kepada Allah hidayahnya. Karena kita baik itu kena hidayah Allah. Kalau udah dapat hidayah, lalu kita laksanakan ibadah itu, Allah kasih pahalanya. Agamanya dari Allah, Allah kasih dia kepengen beribadah itu hidayah, Allah kasih pahala. Ini namanya Allah yang nanganin. Nah kita pengen bener gak minta, udah ibadah juga bukan karena Allah. Kata Allah, gua gak minta agama dari gua, lu gua yang menciptakan. Lu bisa melakukan ibadah juga, hidayah gua kasih pahala, gua gak minta. Cuman gua minta lakukan karena gua. Itu doang. Kagak. Kata Allah, gua udah tanganin nih. Melakukannya untuk nafsu baik. Maka ibadah yang banyak itu enggak menjadi kekuatan jiwa untuk menolak yang haram.
biar ibadahnya banyak, alim, mudah aja melakukan yang haram. Mudah, karena Allahnya marah. Kalau masih begitu baik, setan udah yang mengendalikan. Nah, begitu penjelasannya. Enggak ujung-ujung Allah marah baik. Ya. Tidak. Karena kita ini manusia rohani, bukan fisik. Kita disuruh melakukan kebaikan karena Allah saja. Kita ama bini, jangan karena bini. Karena Allah. Lu neng jangan GR baik. Gue begini geng, nyari nafkah apa segala macam bukan karena lu, karena Allah. Bini juga sama begitu. Ngurusin suami segala macam karena Allah. Nah, itulah yang membuat Allah suka. Jika Allah suka, maka dia dalam inayah Allah. Kalau Allah kasih musibah, Allah kasih sabarnya. Ini namanya Allah yang tanganin. Kalau enggak, setan yang tanganin. Dikasih musibah gerutu, dikasih ujian ngamuk, dihina orang celeng, ya. Nah, ini setan yang nanganin. Setan memainkan nafsu kita seperti anak kecil memegang burung. Ya. Nah, anak kecil megang burung udah dipitas, dipuntal sana, puntal sini begitu. Mudah dipermainkan. Nah, kalau dosa yang dilakukan secara fisik, nih, orang sudah jadi hamba Allah. Artinya dia kalau ibadah untuk Allah, berbuat dosa, Allah maafin. Gitu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lahum dzunubahum. Allah udah sukai, enggak Allah marah, Allah ampunin dosa. Yuhibbukumullah wa yaghfir lahum dzunubahum. Maka sebelum kita menjadi hamba Allah yang dikasihi, perangi tubuh ini, bangun manusia rohani dengan melakukan ibadah dan kebaikan karena Allah. Ujiannya ada nanti. Lah kita berbuat baik, kita diomongin sama dia. Wah, itu ujian. Gitu. Karena Allah, bukan karena Allah. Bagian lu ngehina gua karena Allah. Nah, kalau begitu tuh Pak, misalnya ada orang yang suka kita bantu, gua tahu ngomongin jelek kita, tambahin lagi Pak. Set kurang berarti itu bocah. Kemarin gua bantu cuma 1 juta, kasih 2 juta. Masih ngomongin baik, tambahin lagi 3 juta. Nah, para sahabat seperti itu. Itu contoh kita tuh. Jangan ngomong itu kan sahabat. Lah terus nyontohnya siapa? Sering tuh orang ya bicara nyeleneh begitu. Itu kan nabue. Lah terus nyontoh setan. Allah menghadirkan manusia di generasi pertama Nabi dan para sahabatnya untuk rujukan kita, untuk menilai benar salah kita. Dan banyak orang yang jauh hidupnya dari Nabi, orang sekarang mirip dengan kehidupan sahabat karena nyontohnya betul.
Ya. Fa idza stadda ghadabuhu alaihi wakkala bihi syaitanan, maka Allah wakilkan dia syaitan. Wa yubariku lahu, setan memberkatinya. Ini bahasa yubarik ini dipinjem nih di sini. Ya. Bahasa berkah kan bagus, tapi ini dipinjem di sini. Oh, setan memberkati dia, karena setan udah yang mengendalikan. Berkah itu kan meningkatkan. Ya. Maka makin ditingkatkan jauhnya kepada Allah. Bukan persoalan dia berbuat baik, tidak berbuat baik, bukan, tapi tidak karena Allah, itu Allah marahnya. Ya. Itu Allah marahnya. Makanya kan orang masih ada ngomong begini, lah gua nggak ngapa-ngapa lagi jadi salah-salahin lah, padahal gua berbuat baik. Nah ini tandanya bahwa dia tidak karena Allah ketika berbuat baik. Atau ngomong gua kurang apa gimana bang? Kurang. Ya, emang kurang. Gitu. Itu indikasinya tuh begitu. Orang jika karena Allah, ya nggak ada urusan dengan orang. Gitu. Nggak ada urusan. Makanya cerita para aulia itu 35 tahun ya, seorang soleh itu ngajar, ngasih nasihat, ngasih petunjuk ke orang. Nah, tiba-tiba orang mengucapkan terima kasih banget dan memuji-mujinya. Maka seorang aulia itu berkata, loh, saya 35 tahun itu saya bicara dengan Allah. Kamu mengira saya bicara dengan kalian? Tidak. Kita mendiungkit, lo kalau nggak ngaji sama gua emang nggak bener lo. Untung sama ada gua, nah ini. Logikanya Pak, amal kan karena Allah. Kalau Allah terima, itu udah nggak ada dalam pikiran kita. Kalau masih di sini baik, berarti masih belum diterima. Karena kita udah ibadah, karena hawa masih diomong baik makanya. Ya. Tiba-tiba orang hidup rumah tangga tuh sama bini itu udah bertahun-tahun ya, tiba-tiba bini ngomong, lah gua bang, ya, kurang apa gua udah sabarin dari dulu, gua coba itu berarti dia menyabari suami, bukan menyabari Allah. Berbuat baik untuk suami, untuk apa dah? Nah, untuk dapetin balasan kebaikan dari suami. Orang kan berbuat baik kepada orang karena takut orang itu berbuat buruk dengan dia. Semua manusia hayawannya begitu. Semua Pak. Kita hidup berumah tangga karena untuk coba. Saat dikunciin pintu bisa gua bini gua, takut itu doang. Anggus-anggusan makanya nyari duit, jangan sampai pintu kamarnya dikunci. Lah kena kamarnya cuma satu. Kalau kamarnya 3, kunci sini, kok kamar ini gitu. Cuman kalau dikunci 3-3-nya mah, ya. Bingung juga, udah buka satu kamar lagi. Nah itu tandanya bahwa bukan karena Allah. Nggak pernah diungkit, nggak pernah. Maka wala tubtilu sadaqati bil man wal adza. Jangan engkau batal tuh. Coba inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Coba
Aku hadapkan seluruh jiwaku untuk yang menciptakan. Jangan karena siapa-siapa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini untuk bini. Takut banget sama bini diomelin rupanya. Kalau yang karena Allah nggak takut, Pak. Kenapa? Ya, ngomel dah, gua rekam bisa gitu. Ibadah, Pak, ngedengerin omelan bini itu ibadah. Maka kalau bini lagi ngomel panjang terus ngadep ulun megang tasbih zikir, ya lumayan. Ya, dapat 500 baru berhenti. Kan lama itu ngomel. Gitu. Kata ibu-ibu di luar lah, emang ngomel berapa bini? Enggak, ini mah lagi contoh. Ya. Padahal enggak ngomel, enggak. Itu maknanya yubarik lah, terus ditingkatkan. Wa yusahihuhu, dan setanlah terus yang membetulkannya. Gimana setan membetulkannya? Artinya dia semakin melakukan sesuatu mengikuti arahan syaitan. Untuk apa setan itu? Inti godaan setan itu apa? Syirik. Syirik itu adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu syirik. Sampai betul-betul meninggalkan Allah, kafir. Ya. Kenapa dulu malaikat ketika Nabi Adam diciptakan, kenapa malaikat disuruh hormat? Sujud itu maksudnya hormat. Hormat kepada apa? Kepada ruh Adam, bukan tanah. Makanya iblis ngelilingin. Ini manusia cakep amat, ini makhluk kok cakep amat. Dengki, iri setan itu, iblis itu. Begitu dicek, wah ada kekuatan nafsu di dalamnya. Ini pintu saya. Maka setan, jika Allah wakilkan kepada setan untuk ngurusin kita, maka kita menjadi manusia materialistik, manusia perut, manusia hayawan, manusia tubuh, bukan manusia ruh. Kebaikan apapun mesti ada timbal baliknya ke perut, ke nama baik. Kalau enggak, ngapain? Enggak ada untungnya. Mana akhirat? Mana pembangunan rohani yang kita perlukan untuk kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat? Coba apa lagi? Ketika Allah marah banget, wa yusghiluhu bid dunya 'anid din. Biar ngurusin agama baik, tetap dunia ujung-ujungannya mah. Ceramahnya mau dia pisan, agama baik ujung-ujungannya mah dunia. Ya. Malah menjadi ustadz perutnya makin kecil, ini makin gendut. Sehat, apalagi bulan Maulid. Kebuli mulu. Beban untuk membawa umat kepada Allah itu bukan beban yang Allahu Akbar, ya. Kecuali emang genetik kali itu. Kalau genetiknya gendut emang enggak. Jangan melihat letterlek, Pak, ya. Maksudnya dunia, maksudnya begitu.
Ya. Yusgil ini, sibuk ini adalah dalam pikirannya. Pikirannya bukan Allah, tapi dunia. Dunia itu kan sekarang. Jadi hitung-hitungannya sekarang aja, bukan akhirat. Gitu. Makna dunia tuh sekarang, bukan akhirat. Ada satu lagi yang lebih tinggi. Sibuknya untuk dunia, untuk selain Allah. Ya, sama tadi, nama baik, ya, kedudukan, ad-dunya min ad-daniyah, ya, ad-dunya yani ad-dan, al-an, sekarang. Wa yusahhilu lahu umura dunya. Allah bikin mudah urusan dunia. Makanya ada ungkapan Imam Ibn Athaillah, jika orang Allah tempatkan di tempat tajrid, nih kayak saya nih atau ustaz ini Allah tempatkan di tempat tajrid, ya. Ya, kedudukan ustaz itu di tempat tajrid. Dia pengen pindah ke tempat asbab, katanya. Itu keinginan itu adalah min syahwatin bukan, itu adalah jatuh dari tempat yang tinggi ke bawah, artinya kerendahan. Ya, sekarang orang kiai ongkoh, bisnis ongkoh, itu susah Pak, nggak bisa. Di mana-mana begitu, karena pikirannya gua kalau punya harta maka ibadahnya bisa lebih banyak. Salah. Ketika Allah dudukan di situ, maka peluang ibadahnya di situ. Orang kalau Allah kasih kaya, orang kaya itu jangan mikirin puasa Senin Kemis. Mau keutamaan, jangan mikirin qiyamul lail, mikirin fakir miskin, ya. Ya, orang kaya mikirin fakir miskin dan bagaimana untuk membangun kesejahteraan ekonomi. Udah, itu tugasnya. Ini lebih baik nih untuk dia daripada puasa dan qiyamul lail. Kalau ustaz qiyamul lail dan puasa jangan pengen ngasih orang. Kalau ngasih orang juga nggak akan melebihi ibadahnya dari qiyamul lail itu. Begitu. Nah, orang pemerintah apa ibadahnya? Bukan puasa, melayani masyarakat rakyat dengan memudahkan. Jangan dipersulit. Sambil puasa Senin Kemis pegang zikir mempersulit, tetap ya, enggak jadi luhur di sisi Allah. Itu ibadah biasa aja. Nah, para aulia, para ustadz, luhurnya kena terus. Dia melakukan ibadah-ibadah yang menjadi keutamaan. Yang punya ilmu, ibadah utamanya ngajar ilmu. Gitu. Nah, Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di urusan lain. Tidak Allah mudahkan. Nah, namun Allah tidak mudahkan di uru
Ketika Allah marah, artinya ketika hamba ini bukan menjadi hamba Allah, tetapi hamba hawa nafsunya, maka Allah tidak larang. Kan begini Pak, ada Allah melarang kita untuk tidak maksiat melalui sebab ada ilmu, dia ingat hukum, nggak jadi. Hakikatnya Allah. Atau karena hatinya bersih, ya, karena insannya, hakikat kemanusiaannya sudah berdiri sempurna, maka itu yang mempunyai kecenderungan kuat untuk menjauhi yang haram. Ada yang nggak punya ini dan itu, Allah menjaganya. Ya, Allah yang menjaga. Tetapi kalau Allah marah, berarti Allah sudah tidak menjaganya. Walaupun dia berilmu, beribadah, ditungguin bukan karena aku, karena untuk kedudukan, untuk hawa nafsu, maka Allah marah. Sinyalnya marah, maka kita mudah untuk mendapatkan harta haram. Pengen malah, nggak ada iffahnya, nggak ada waraknya. Ya. Dan boleh jadi kita masih nganggap kita soleh baik, karena di masjid mulu nggak keluar-keluar. Ya artinya ustadz gitu. Tidak. Ketika kita mudah mengambil yang haram, tanda bahwa kita sedang Allah marah. Dan maka kita mesti terus introspeksi. Aku ini apa? Untuk apa? Agar Allah sukai. Kalau Allah sukai, tiba-tiba melanggar agama, Allah ampunkan. Wa yaghfir lahum dzunubahum. Ini mah ibadah engkau tapi mudah untuk melakukan haram, berarti Allah murka. Dan Allah tidak jaga, malah dikasih setan. Udah setan garas dah. Nah, ini kata setan, kemon, ini memang tugas saya. Nah, kalau sudah Allah tidak jaga, setan berani. Wa yaqulu, kemudian Nabi bersabda, Allahu Ghafurur Rahim. Seolah-olah Nabi mengatakan, udah begitu ge, Allah mah tetap Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafur itu Pak, dari kalimat ghufran. Allah mempunyai 3 nama Maha Pengampun, tapi dari kalimat ghufran, ghafir, ghaffar, ghafur. Ghafir ini untuk dosa-dosa kecil, ya. Ghafur untuk dosa-dosa gede. Ghafar, maaf. Ghafur dosa gede yang disengaja udah. Ya, itu sebab Nabi menempatkannya setelah Allah marah, dia jatuh ke haram, diserahin setan, kan udah sengaja udah. Hambanya kayak manusianya kayak udah menikmati dosa. Habis makan haram gak nyesel pisan, udah enak baik. Bahkan lezat. Tapi ada tetap kalau masih mau mohon ampun, ghafur. Allahu Ghafurur Rahim. Allah. Satu lagi ya Pak. Ya Ali, wahai Ali, ma safara ahadun talibal harama
masyian illa kana syaitanu qarinah. Wahai Ali, tidaklah seseorang berjalan mencari yang haram dengan jalan kaki, melainkan setan menjadi pendampingnya. Qarin itu pendamping. Ya, jadi mudah untuk berpikir buruk. Setan hantam sini pikiran, Pak. Karena kesini dia nggak berani, nggak bisa. Jadi di sini. Maka lihat orang yang kemasukan setan aja, jin mesti sakit kepalanya. Wala raqiban, baik yang berkendaraan, illa kana radifah. Kenan bawa mobil, setan ge bawa mobil lagi di belakang, ngintil di belakang tuh radifah. Ya. Kompoi. Kita pergi menipu nih, bawa mobil, itu di belakang setan mulu tuh. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan. Tidaklah seseorang mengumpulkan harta yang haram melainkan setanlah yang memberi makan dia. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'. Dan tidaklah seseorang lupa dengan nama Allah, lupa bismillah tuh ketika tidur sama istri, illa syarakahu syaitanu fi waladih, melainkan setan berkongsi bikin anak. Anak setan mulu kalau gitu kita itu ya. Nah ya kalau bapak kita ya melek aja langsung lupa ya. Allah. Karena setan memang masuk kepada orang yang tidak ada zikir, tidak ada ingat. Ya. Baik zikir dalam arti ucapan lidah atau zikir dalam arti ingat. Ya. Kan zikir itu kan apa? Mengingat, ya, menyebut, baik dengan lidah, dengan pikiran, dengan hati. Ya, itu akan menimbulkan sinar. Karena tubuh kita ini, Pak, tubuh ini menurut pandangan makhluk lain selain kita, binatang-binatang, malaikat, setan-setan, iblis, ngelihat tubuh kita itu unik, indah dan antik. Dan mereka iri, dengki. Ya Allah, manusia sempurna banget dibikin, ya Allah. Sehingga kisah setan itu ngegoda kita itu kena dengki. Ya sebetulnya kan Allah yang memang membuat, menyusun cerita ini. Cuman bahasa agamanya dengki itu. Makanya jangan beri peluang dia untuk menghasut kita, sehingga lama-lama kita jauh dari Allah. Itu sebab kalau udah jauh, setan gembira udah. Udah ditinggal, bahkan diketawain oleh setan. Mampus lu, goblok gitu. Wadzalika qauluhu ta'ala wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum. Dan itu merupakan perintah Allah. Barengin mereka dalam harta dan anak, katanya begitu.
Wasyarikhum itu dan sertai mereka. Artinya berkongsilah kamu kepada mereka urusan harta dan urusan anak. Ya. Maka ada nasihat, janganlah kamu berada di tempat bukan jangan sampai Allah kehilanganmu, katanya, di tempat yang Allah ridhoi. Ini di tempat ngaji ini kan tempat yang Allah ridhoi. Allah lama lah kagak ada tuh bocah, kemana, kan kehilangan. Dan jangan sampai Allah mendapatkanmu di tempat yang Allah tidak ridhoi. Lah, di Malpinas bocah ini lah kan. Gitu. Paling kurang kita banyak berlindung di waktu, di tempat, dan di orang-orang yang soleh, karena 3 ini Allah ridhoi. Tempat ini masjid, musola, majelis ilmu. Waktu, ada waktu-waktu yang Allah buka pintu mustajab antara maghrib dan isya, ba'da subuh sampai syuruk, sebelum subuh, ketika imam duduk di antara 2 khutbah. Sebetulnya ada tradisi ya di dalam Jumat itu, khutbah itu ada yang bukan salah bukan salah karena salah tidak ada yang dilanggar, cuma tidak ittiba, tidak mengikuti Nabi, itu saja. Contoh, ketika Nabi membaca, ketika imam membaca waladdallin, makmum itu tidak boleh menyebut amin kecuali dia mendengar imam menyebut amin. Ketika imam waladdallin, baru barengin, karena imam apabila nyebut amin, malaikat ngiringin. Nah, kita barengin di situ. Ini mah baru waladdall, tuh satu tuh, itu PR bagi saya itu, karena saya ya baru ini lama di masyarakat ngikutin khutbah, ya, muter-muter terus, dan tinggal di Arab lama, semuanya oke gitu, ngikuti ittiba kepada Rasul, artinya kepada hadis. Satu, ketika imam berhenti dari khutbah pertama, aqulu ma tasma'u atau aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim, itu yang hadir baca istighfar, karena disuruh istighfarlah, baca selawat. Padahal selawat itu ukuran lamanya, ukuran selawat. Ditanya boleh baca selawat, ya boleh, tetapi perintahnya fastaghfiruh. Mestinya yang rame-rame itu astagfirullahaladzim. Dan ada hadis doa yang dikabulkan oleh Allah tanpa kecuali ketika itu bainal khutbatain. Udah, itu laki yang pengen poligamis itu doa tuh, wah masa amin. Cuman bini di sana doa juga, jangan sampai. Nah,
Makanya saya lihat di Jawa dulu waktu mondok, ada tradisi, ada adat. Ketika khotbah itu ibu-ibu ngedeketin kolom masjid bawa anaknya. Begitu khotib duduk, mandiin supaya jadi anak soleh, doa gitu. Itu juga satu tradisi. Banyak saya perhatiin, gitu saya gimana cara memperbaikinya. Allah. Nah, maka pesan yang ini ada keserasian dengan pesan nasihat sebelumnya. Artinya ketika kita berada di maksiat, itu sebetulnya Allah marah. Maka begitu. Karena kalau Allah sedang sayang, ya, jangankan berada dalam kebaikan, ya, dalam maksiat, dalam arti melanggar syariat pun Allah ampunkan. Maka ada istilah begini, orang melakukan kesalahan mungkin baru Allah kasih tobat setelah beberapa tahun tuh, baru tiba-tiba pengen tobat, nyongsong, pengen tobat, gua pengen tobat, alhamdulillah. Tapi setelah berapa tahun, ada orang baru melakukan dosa setahun tobat, ada yang sebulan tobat, ada yang seminggu tobat, ya, ada yang sehari tobat, ada yang habis melakukan terus tobat, dan ada yang sedang melakukan dan tobat di situ. Bagaimana orang yang sedang melakukan dosa tapi tobat di situ? Nggak enak maksiatnya itu. Lah orang maksiat tiba-tiba ingat Allah, enak nggak? Lah nggak enak. Itu tobat namanya. Artinya Allah sayang, Allah maafin kan taubat jadinya. Maka nggak enak. Ini mah dinikmati, ya, diceritakan, dibanggakan, diseru-seru ke orang, kacau. Itu Allah sedang tidak suka. Ya. Baiklah, itu saja. Insya Allah bulan depan kita sambung lagi. Insya Allah. Ya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.